Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Maria Nanda dapat menyapa pemirsa dan tentunya akan menemani selama beberapa menit ke depan. Kami segenap kru Magelang TV mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Tentu Natal tahun ini berbeda karena kita harus merayakan di tengah pandemi. Namun damai, sejahtera dan sukacita tetap harus ada di hati karena sesungguhnya Natal bukan sekedar perayaan. Lalu apa makna Natal yang sesungguhnya? Hari ini kita akan membahas Natal di tengah pandemi bersama dengan narasumber yang sudah berada di samping saya, yaitu Bapak Pendeta Denny Yoga selaku pendeta dari GPDI Karisma Kalinegoro. Hanya untuk Anda di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, dan kami juga mengingatkan untuk Anda yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya di Google Play Store, tentunya di HP Android kesayangan Anda. Dan sudah tergabung bersama kami Bapak Pendeta Denny Yoga. Halo Om, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya panggilnya Bapak Pendeta, Bapak Denny atau Om Denny nih? Lebih terserah akrab. yang enak bagaimana. Om Denny saja ya, begitu Om. Sebelumnya selamat Natal Om. Selamat Natal juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Tentu yang kita tahu nih Om, Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Ya. Nah, perbedaan apa sih Om yang begitu signifikan sampai benar-benar, aduh Tuhan ini benar-benar berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Bahkan mungkin ada beberapa tradisi yang kita nggak bisa lakukan nih Om di Natal sekarang. Boleh diceritakan Om apa saja? Iya, saya akan mengawali dengan sebuah statement. Pola pikir mempengaruhi pola pakar. Pola pikir mempengaruhi pola Iya. pakar. Oke. Artinya, gaya berpikir kita itu mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, memang di Natal suasana seperti ini sangat jauh berbeda. Betul. Nah, kalau kita bicara tradisi Natal, saya membagi tradisi itu menjadi dua, yaitu ibadah dan perayaan. Ibadah dan perayaan. Ya, ibadah itu ya ibadah Natal, tapi perayaan itu ada dua lagi, perayaan di gereja dan perayaan di keluarga. Oke. Nah, perayaan di gereja kita biasanya nyanyi-nyanyi, seneng-seneng penampilan gitu kan, tari-tarian, makan-makan. Paduan suara juga ada Iya, ya, paduan Om, ya, suara betul dan sekali. sebagainya. Dan kemudian perayaan di keluarga ya mudik, kumpul keluarga. Dan rupanya karena situasi seperti ini hampir semuanya berubah. Ibadah berubah. Dan perayaan pun saya mengamati ada banyak gereja yang tidak mengadakannya. Karena kita melihat situasi keprihatinan dan seperti ini ya, begitu. Oke, kan tentu saja mungkin pemirsa di rumah juga merasakan sedih begitu ya Om ya, karena kita tidak bisa mudik, Iya. bahkan kita nggak bisa merayakan di gereja. Betul. Biasanya kan kita, ya itu tadi Om, ada makan-makan, mengucapkan selamat Natal, bahkan bersalaman Iya, gitu ya Om. Sekarang iya, aja iya. kita hanya mengatupkan tangan. Nah, gimana sih perasaannya Om? Sedihkah? Dan apakah boleh kita sebagai orang percaya kita merasakan kesedihan itu? Ya, sedih boleh karena ada sesuatu yang berbeda. Tetapi sebenarnya segala sesuatu ada hikmahnya. Karena dalam situasi seperti ini kita diajak untuk kembali kepada makna Natal yang sebenarnya. Orang kan sering mengatakan Natal harusnya meriah begitu kan? Betul sekali. Tapi statement saya lagi, bagaimana akan meriah jika kita meriang? Oke, bagaimana Gitu ya. meriah ketika kita meriah, Iya, benar sekali. karena hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang terkena pandemi corona dan badannya meriang. Bagaimana kita akan meriah jika kita melihat saudara-saudara kita yang lain meriang? Jadi kita harus membatasi diri, memahami dan bersolidaritas dengan mereka ya, sehingga kita harus menerima situasi ini. Boleh sedih tetapi harus diatasi. Iya. Cara mengatasinya seperti apa? Iya. Boleh dibagikan nih ke pemirsa dia. Iya. Ada banyak kita terjebak pada Natal itu sekedar perayaan tradisi. Padahal kita mengerti bahwa di Natal awal itu penuh dengan kesederhanaan.
Bahkan kalau kita memahami kisah Natal pertama, Natal awal, Maria dan Yusuf itu bagaimana dia berjuang untuk melahirkan anaknya, Sang Yesus Kristus. Mereka berusaha mencari tempat penginapan, tempat yang terbaik ya. Tetapi ternyata tidak dapat. Dan pada akhirnya hanya sebuah palungan yang sederhana tersedia untuk bayi Yesus. Saya percaya itu adalah momen di mana Maria dan Yusuf merasa terharu, sedih, karena itu tempat yang tidak seharusnya kan. Iya, tidak layak ya Om. Tidak layak. Nah kalau hari ini kita diperhadapkan dengan situasi Natal yang seperti ini, maka sebenarnya kita harus bersyukur karena kita diajak untuk memahami kepada makna awal Natal, yaitu kesederhanaan. Oke, berarti makna awal Natal itu kesederhanaan. Iya. Sedih boleh, tapi nggak boleh terus berkelanjutan seperti itu ya Om ya. Jadi kalau baper, atasi dengan lemper. Aduh, lapar Om jadinya ya, kita ngomongin lemper jadi lapar. Apa itu lemper? Lemper itu lempar perasaan. Ada bahasanya lagi Iya. ya. Jadi jangan baper, jangan bawa perasaan, lempar saja perasaannya. Maka hati kita akan lega dan kita akan bersuka cita. Amin. Kita mau tanya dulu nih Om, mungkin ke pemirsa, dijawab dalam hati boleh. Menurut pemirsa, Natal di tengah pandemi itu seperti apa? Dan kita juga akan menanyakan hal yang sama kepada Om ini. Menurut Om Denny, Natal di tengah pandemi itu seperti apa? Ya, sekali lagi seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa meminjam istilah saudara-saudari kita Muslim ya, Iya. maka kita harus kembali kepada fitrahnya. Jadi kita harus kembali kepada makna hakikat Natal yang sesungguhnya, yaitu kasih dan kesederhanaan. Dan kemudian di Natal awal itu juga persekutuan keluarga begitu nyata ya. Di sana hanya ada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dalam kesederhanaan. Tanpa lampu-lampu Natal, Yusuf dan Maria tidak pernah merayakan Natal. Iya, tidak ada pohon Natal. Tidak gitu ada ya, pohon Om, ya? Natal, tidak ada salju. Itu semua hanya tradisi sebenarnya. Tidak ada Sinterklas yang sebenarnya ketika itu dihilangkan tidak masalah, seharusnya. Tidak mempengaruhi apapun. Tidak mempengaruhi apapun. Begitu menurut saya, Nanda. Oke, berarti ya udah seharusnya tidak perlu bersedih gitu ya. Ya. Karena sesungguhnya itu ya Tuhan Yesus seperti itu ya Om. Betul, betul. Oke, ini kita sedang berada di GPDI Karisma Kalinegoro pemirsa, tempat di mana Bapak Pendeta Denny Yoga ini pelayanan mengembalakan di gereja ini. Gimana sih Om Natal di tempat ini? Iya. Natal di tempat ini Mari menghela nafas bersama ya Om ya. itu sisi kesedihannya dan sisi keprihatinan karena berubah, berbeda. Tetapi sekali lagi kita juga harus tersenyum dan harus menyikapi semuanya dengan baik. Makanya Natal di tempat ini kita tidak ada tatap muka. Jadi dan bahkan tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah. Iya. Online atau offline pun tidak ada sama Tidak sekali. ada ibadah. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa ibadah itu kan bisa kapan saja, tidak harus Natal. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah tadi pagi saya sekedar mengirim pesan Natal melalui voice note WA. Sehingga semua jemaat di rumah bersama dengan keluarga bisa mendengarkan. 13 menit saya berbicara pesan Natal dan kemudian saya hanya mengarahkan mereka untuk menikmati keindahan persekutuan keluarga. Walaupun terbatas ya, mungkin anak-anak tidak lengkap bisa pulang. Jadi hari ini memang situasinya penuh dengan rintangan. Tetapi saya percaya bahwa setelah rintangan ada berkat rantangan dan rentengan. Waduh, Haleluya. ada berkat rantangan dan rentengan yang Iya. pastinya mengalir dalam kehidupan kita. Amin, Nanti kita iya. akan membahas lagi Om lebih dalam lagi. Nanti kita juga akan mengulik apa sih sebenarnya makna Natal yang benar-benar harus kita pahami. Namun kita akan jeda pariwara berikut ini dan tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, masih bersama dengan Bapak Pendeta Denny Yoga selaku pendeta di GPDI Karisma Kalinegoro. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita gimana sih kondisi Natal di gereja ini di GPDI Karisma Kalinegoro. Ternyata tidak ada ibadah Natal sama sekali ya Om ya. Baik itu offline ataupun online, hanya saja Bapak Gembala mengirimkan pesan Natal voice note seperti itu ya Om ke jemaat. Nah, gimana nih Om tanggapan dari jemaat sendiri mengenai kok nggak ada ibadah? Apakah mereka menggerutu atau mereka mengeluh dan lain sebagainya? Boleh diceritakan? Nah, karena tadi saya berkata pola pikir mempengaruhi pola pakar ya. Artinya kami di tempat ini sudah membiasakan bahwa Natal itu sederhana. Bahkan ketika situasi normal kami mengadakan Natal, kami sudah membiasakan untuk tanpa konsumsi. Kenapa? Karena sekali lagi tadi Natal awal tidak ada makan-makan. Natal awal penuh keprihatinan, dan saya mengajar jemaat untuk Natal itu sederhana. Lebih baik Natal itu berbagi, begitu kan? Jadi bukan kita menikmati untuk diri sendiri, tapi berbagi untuk mereka yang berkekurangan. Dan rupanya jemaat sudah terbiasa, sehingga sudah terlatih. Sehingga ketika situasi seperti ini, ibadah ditiadakan, tidak ada perayaan, mereka sudah bisa menerima. Mereka menyadari dan mereka mendukung. Jadi itu luar biasa jemaat GPDI Karisma Kalinegoro. Yang nonton keren buat kalian semua. Buat jemaat di sini keren gitu ya. Tapi nih Om, untuk jemaat yang di luar nih Om, mungkin mereka terbiasa dengan juga mudik dan lain sebagainya. Ada nggak sih Om pesan buat mereka yang mungkin Natal tahun ini mereka benar-benar yang terpuruk, mungkin harus di rumah, atau mungkin yang ngekos jauh dari keluarga itu, ada nggak sih Om pesan untuk mereka nih? Ya. Jadi untuk saudara-saudara yang terpisah dengan keluarga, Anda yang mengalami kesedihan karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga, pesan saya, jaga jarak fisik oke, tetapi jangan jarak hati. Artinya jauh di mata tetapi harus tetap di hati. Ya. Dekat di hati dengan Tuhan dan dekat di hati dengan orang tua ya Om ya. Tetap harus kontak, video call, telepon, seperti itu ya Om ya. Oke, di kalender nih Om, kalau di kalender kita lihat kalender tanggal 25 itu tanggal merah ya Om ya, ditulis hari Natal. Biasanya juga ibadah dirayakan di tanggal 25, entah 24, 25, 26 biasanya seperti itu. Nah, boleh nggak sih Om sebenarnya kita merayakan ibadah Natal ya, perayaan Natal selain di tanggal 25? Siapa tahu ya Tuhan berkehendak, mungkin tahun baru, pandemi sudah berakhir dan kita baru merayakan Natal di tahun baru itu. Gimana Om? Boleh nggak sebetulnya? Sangat boleh, karena memang kalau kita bicara sejarah 25 Desember itu sangat panjang. Dan itu pro dan kontra ya. Kita tidak pernah ada cukup bukti yang menyatakan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Kalaupun ada beberapa pihak yang bisa mengemukakan fakta secara historis, itu pun tidak semua pihak bisa menerima. Artinya itu masih pro dan kontra. Artinya sebenarnya tanggal itu hanya sesuatu yang ditetapkan kesepakatan bersama 25 Desember, sejarahnya panjang nih gitu ya. Artinya ketika kita merayakan Natal di luar tanggal 25 Desember itu masih sangat memungkinkan. Saya kira seperti saudara-saudara kita Muslim juga ya, karena Syawalan itu kan bisa berlangsung sepanjang bulan, sepanjang waktu begitu. Jadi fleksibel ya, fleksibel. Kita bisa melakukannya, spiritnya, maknanya yang kita ambil begitu. Tadi Om Denny sempat menyinggung maknanya yang kita ambil, spiritnya yang kita ambil. Kita mau tanya nih, sebenarnya makna Natal itu tuh seperti apa? Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, ya Natal itu ke gereja, berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Sebenarnya makna Natal itu seperti apa sih? Makna Natal kalau mau diringkas dalam satu kata saja, yaitu kasih. Kasih. Iya. Allah menyatakan kasih-Nya untuk turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa orang percaya. Jadi kasih. Artinya ketika kita merayakan Natal, sebenarnya makna ini yang harus kental kita aplikasikan. Sebab tanpa kasih, sejarah hanya sekedar kisah. Dan itu hanya menimbulkan keluh dan kesah. Oke. Mantap. Selalu berima ya Om ya kalau dengan Om Denny ini. Oke, situasi boleh berubah nih Om. Tadinya hidup tuh enak aja gitu, kayak apa-apa serba mudah. Tapi sekarang apa-apa serba sulit. Kita mau bersin aja kadang orang
kok bersin seperti itu. Kita batuk aja jaga jarak seperti itu. Ya. Situasi boleh berubah. Tapi apa sih Om yang nggak boleh berubah dari Natal itu? Jadi yang nggak boleh berubah dari Natal adalah hatinya Tuhan terhadap manusia. Dan artinya manusia juga harus memahami itu untuk melakukan kasih yang sama kepada sesamanya. Begitu. Jadi itu yang tidak boleh berubah. Situasinya, cara perayaannya boleh berbeda, tradisinya boleh berubah, tetapi hati kita terhadap Tuhan dan sesama itu tidak boleh berubah. Karena Tuhan pun tidak pernah berubah, Dia selalu mengasihi kita manusia. Karena Tuhan itu tetap sama gitu ya, dari dulu sampai sekarang kuasanya tetap tidak berubah seperti itu ya. Kalau kita boleh tahu nih Om, kalau di GPDI Karisma Kalinegoro ini kan tidak ada ibadah online ataupun offline. Kalau teman-teman kita di luar Om, gereja-gereja dari luar, mungkin Om Denny ada informasi apakah mereka juga menerapkan mungkin ibadah perayaan dengan protokol kesehatan atau sama sekali tidak ada Om? Ya, kebetulan di kabupaten saya dipercaya sebagai Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja, BAMAK ya, Kabupaten Magelang. Dan saya sedikit memantau teman-teman bahwa ada mereka yang online, ada mereka yang offline. Ada yang kedua-duanya, sehingga memang karena gereja menyadari kita harus mendukung pemerintah, membantu mereka mengatasi pandemi corona ini sehingga ibadah diperketat. Sehingga ketika jemaat semuanya tidak bisa terakomodir untuk hadir, maka diadakanlah online. Jadi gereja-gereja di kabupaten semuanya ada yang online, ada yang offline dan online juga untuk bisa melayani semua umat, baik yang datang di gereja maupun yang ada di rumah. Tentunya dengan protokol kesehatan ya Betul, Om ya. ya. Untuk jumlah juga dibatasi. Betul, dan tidak ada sesuai kerumunan. dengan peraturan. Ya. Oke, luar biasa, menyenangkan sekali ya. Dan ada satu pertanyaan Om, kalau tema mungkin kita tidak merayakan ibadah seperti itu ya Om, tapi tema Natal di GPDI Karisma Kalinegoro ini apa Om? Tema dan ayat mungkin. Ya. Boleh dibagikan juga ke pemirsa. Tahun ini kami punya tema berjalan dalam hikmat. Karena itu dari awal tahun. Ketika tema ini dicanangkan, kita belum pernah tahu bahwa akan ada pandemi seperti ini ya. Betul sekali. Jadi ketika tema itu dicanangkan, berjalan dalam hikmat, kemudian di tengah-tengah perjalanan baru kita sadar bahwa pandemi corona ini mengubah banyak hal. Segala hal menjadi berubah. Dan itu diperlukan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur, mengelola bagaimana ibadah di gereja, bagaimana kunjungan, bagaimana pelayanan-pelayanan yang lain, itu berubah dan itu perlu hikmat. Jadi kami punya tema berjalan dalam hikmat. Ada ayatnya nggak Om? Ayat pokok untuk itu, dalam tema itu? Ayatnya ada banyak, bahwa di Kolose dikatakan di dalam Tuhan itu tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Artinya hikmat itu adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Bagaimana Dia menuntun kita untuk berjalan, melayani, mengelola kehidupan ini dalam penuh tantangan yang ada. Oke, kita sedang melewati pandemi ini Om. Natal pula. Sebagai kita orang percaya yang kita merayakan Natal, apa sih Om yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bagikan? Mungkin untuk sesama dan lain sebagainya di tengah pandemi seperti ini. Pasti kan ada segala keterbatasan yang memang kita melakukan apapun itu terbatas gitu loh, terkotak-kotak. Nah, apa sih Om yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa melakukannya secara pribadi ya. Nah, sekarang saya mau pakai bahasa Jawa nih. Natal itu urusannya bukan notol. Tetapi nutul dan nidil. Ditahan dulu Om, nanti kita tanya itu artinya apa. Mungkin ada pemirsa di rumah yang tidak ngerti bahasa Jawa, nanti kita akan perjelas itu lagi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan kami juga mengingatkan untuk pemirsa yang belum mengikuti JPM Stream, Anda bisa mendownloadnya sekarang di Google Play Store. Tentunya di HP Android kesayangan Anda. Masih bersama dengan Bapak Pendeta Denny Yoga yang tadi sudah menyebutkan bahasa Jawa. Mungkin pemirsa di rumah nggak ngerti ini apa begitu ya artinya. Nah, kita mau tanya dan mungkin bisa diulangi lagi Om tadi yang apa tadi? Natal itu urusannya bukan notol. Urusannya bukan notol, tetapi nutul, netel, Natal, dan nitil. Boleh dijelaskan itu Om apa artinya? Iya, saya penggemar utak-utik kata. Jadi follow Instagram saya Kata Kreatif. Instagramnya Kata Kreatif. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Ambil promo sedikit Kita ya. promosi. Boleh dijelaskan Om? Oke. Natal itu urusannya bukan notol. Notol itu saya pinjam istilah ayam ketika makan. Iya. Jadi ada banyak orang berpikir Natal itu makan-makan, padahal bukan. Jadi Natal urusannya bukan notol. Maaf ya, ini mungkin sekedar kata-kata yang kasar, tetapi ini filosofi saya. Natal bukan sekedar notol, tetapi nutul. Apa nutul? Nutul itu kita memberikan tanda apa yang perlu dievaluasi. Apa yang perlu dibenahi dalam hidup ini, ditandai, ditutul. Nah, kemudian yang terjadi netel, yang salah dilepas, yang buruk dibuang, kemudian kita mengalami perubahan, dan kemudian kita nitil. Nitil itu makan pelan-pelan. Kalau notol makan cepet-cepet, ya, banyak. Ya. Tapi kalau nitil makan pelan-pelan, akhirnya semuanya direnungkan, dicerna, kita merefleksi diri, mengevaluasi diri untuk ke depan lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit kesaksian dari Om Denny. Kita juga mau mendengarkan kesaksian hambanya yang begitu diurapi Tuhan luar biasa. Natal mengubah kehidupan Om Denny. Boleh diceritakan, boleh kesaksian kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, para pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, saya tidak pernah diubahkan dengan Natal. Jadi ada banyak orang berpikir Natal itu apa sih maknanya? Saya tidak pernah diubahkan dengan Natal. Karena saya diubahkan justru oleh sebuah bentuk pelayanan kasih yang sederhana. Kalau di dunia kekristenan kita mengenal KKR, begitu kan, kesembuhan ilahi, jamahan Tuhan. Banyak orang diubahkan dengan cara seperti itu. Itu tidak salah. Tetapi saya diubahkan justru dengan sebuah kunjungan. Jadi ketika saya terbaring di rumah sakit, ada sebuah komunitas anak muda Kristen yang mengunjungi saya. Sudah lama komunitas ini mengajak saya untuk bergabung dengan mereka. Tetapi saya ini anak pendeta, tetapi kelakuan pendekar. Jadi saya dulu nakal, pemirsa, ya. Itu masa lalu saya. Pendekar yang menjadi pendeta, iya. Saya diajak untuk kebaktian, ibadah, saya selalu menolak. Tapi ketika saya terbaring di rumah sakit, justru kemudian mereka datang mengunjungi saya. Dan itu mengubah hati saya. Jadi saya tidak pernah diubahkan dengan Natal. Saya diubahkan dengan sebuah kunjungan sederhana. Dan bukankah di Natal juga gembala-gembala mengunjungi Yesus, orang Majus mengunjungi Yesus, dan itu menjadi sebuah sejarah yang hidup buat kita. Iya. Oke, pandemi dengan Natal, ada nggak sih Om hubungannya? Ada nggak sih relevansinya? Mungkin di Alkitab adakah ayat yang mengatakan itu atau kesinambungan antara kedua hal ini Om? Boleh diceritakan? Ini pertanyaan yang super. Apa hubungan pandemi dengan Natal? Di Natal kali ini pemirsa, kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama kali melalui Natal, ya kan? Nah, ada segala sesuatu yang menyusahkan, yang menyulitkan dalam hidup kita. Tetapi saya memiliki pendapat bahwa Natal ini seharusnya dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Oke. Nah, karena buat saya, vaksin bukan jawaban mengatasi corona. Kita tahu di media sekarang ditemukan jenis baru. Corona jenis dan baru. Apakah vaksin yang belum lagi diluncurkan ini sudah dipertanyakan apakah ini bisa mengatasi corona yang baru ini? Iya. Betul sekali. Artinya saya memahami bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu menjadi jawaban. Karena buat kita orang percaya, kita tahu bahwa itu akan terjadi ketika Yesus datang, hidup kita diubahkan dan segala sesuatu berubah, masalah menjadi tidak ada lagi. Jadi secara iman Kristiani, saya berharap pandemi Natal ini kita menghubungkannya dengan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Menantikan bukan malah justru takut ya Om ya? Betul. Jangan takut tetapi menantikan dengan penuh percaya dan iman. Karena Tuhan kita nggak pernah PHP.
ketika dia berjanji, dia selalu menepati. Bukan seperti doi yang selalu PHP gitu ya, tapi Tuhan kita luar biasa. Iya, Tuhan jangan kita curhat dong. Ya. Oh ya, jangan curhat dong. Oke, mungkin ada pesan nih Om yang relevansi nih tentang situasi seperti ini untuk pemirsa yang di rumah untuk tetap kuat imannya di dalam Tuhan, di mengatasi pandemi. Pasti tidak memungkiri, kita pasti yang ada namanya khawatir, parno seperti itu ya Om. Ada nggak pesan yang relevan dengan Natal bahkan pandemi seperti ini? Ya, ini saya harus baca karena saya punya statement untuk semua pemirsa yang ada di rumah bahwa Magelang itu kota sejuta bunga. Bunga di taman akan layu, keindahannya sementara saja, bisa pudar seiring jalannya waktu. Saya berharap hati setiap masyarakat itu menjadi sebuah taman keindahan yang dimekari oleh berjuta-juta bunga cinta, bunga toleransi, solidaritas, persatuan, dan kesatuan. Apakah artinya keindahan kota tanpa keindahan hati? Keindahan kota itu keindahan di luar, tapi keindahan hati itu keindahan di dalam. Oke. Jadi saya berharap semua masyarakat Magelang, mari mekari taman hatimu dengan bunga-bunga cinta. Oke. Luar biasa. Saya sampai speechless, benar-benar wow itu ya, dipersiapkan untuk pemirsa di rumah. Dan mungkin ada juga Om pesan untuk seluruh masyarakat di Kota Magelang. Kalau ini kan di kabupaten ya Om ya. Untuk dimanapun pemirsa berada, ada pesan yang khusus untuk mereka. Ya, dari Kabupaten Magelang, kiranya kita tidak dibatasi oleh faktor geografis dan kita tidak dibatasi oleh dunia pemerintahan. Biarkan itu urusan bapak-bapak pemerintahan di sana ya. Tapi kita sebagai orang Magelang, semua berkata wong Magelang itu kabupaten dan kota juga. Dan pada akhirnya statement terakhir saya adalah hadapi masa sukar dengan syukur dan zikir. Hadapi masa sukar dengan syukur dan zikir. Oke, kalau kita dengar dari tadi Om Denny ini penuh dengan kata-kata kreatif dan sebenarnya Om Denny ini emang terkenal dengan pendeta yang memiliki kata-kata kreatif seperti tadi sudah dikatakan. Puji Tuhan. Jangan lupa di follow Instagramnya gitu ya. Mungkin terakhir nih untuk pemirsa yang ada di rumah, kata-kata kreatif yang mungkin menjadi bekal, pegangan, harapan untuk kita sebagai orang percaya, bahkan untuk pemirsa menghadapi kehidupan selanjutnya. Ya, karena Natal itu identik dengan kasih, maka saya berharap supaya kasih dan cinta itu mekar. Maka kata kreatif saya yang terakhir adalah supaya kasih berkarung-karung, ego harus berkurang-kurang. Tuhan memberkati Kasih semuanya. berkarung-karung, ego berkurang-kurang. Oke, terima kasih Om Denny atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Sudah sharing bersama kami di sini, sangat memberkati luar biasa. Kiranya Tuhan terus memakai Om Denny secara luar biasa, diurapi menjadi hambanya yang membagikan berkat. Sekali lagi selamat Natal Om, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Bangga Magelang. Di akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.